Desa Tondok Bakaru terletak di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Topografi Desa Tondok Bakaru yakni pegunungan dan pesawahan dengan luas wilayah administrasi 3.660 hektar. Wilayah administrasi Desa Tondok Bakaru terbagi ke dalam 6 dusun dengan jumlah kepala keluarga 732 kepala keluarga, 2.386 jiwa, di mana 55% dari jumlah penduduk berada dalam usia produktif. Jarak Desa Tondok Bakaru dari Kabupaten Mamasa kurang lebih 1 km. Dan Desa Tondok Bakaru juga merupakan pintu masuk Taman Nasional Gandang Dewata. Secara singkat perjalanan desa ini menjadi desa wisata dimulai pada tahun 2017. Itu digagas oleh 3 orang komunitas anggrek, anak muda yang memulai desa ini, kemudian berkembang ke generasi muda yang lain, di mana pada saat itu komunitas anak-anak muda kami kebanyakan adalah anak-anak muda yang terlibat di dalam masalah sosial. Dan puji syukur pada saat ini semua penggerak desa wisata di desa ini didominasi adalah generasi muda. Di dalam perjalanan Desa Tondok Bakaru menuju desa wisata, kami didampingi oleh mitra-mitra desa. Mohon Bapak Ibu berdiri jika kami menyebutkan. Yang pertama adalah Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Yang kedua, Komunitas Jelajah Kondo Sapata. Yang ketiga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Makassar, Sulawesi Selatan. Yang keempat, Puslatbang KMPLan RI Makassar. Yang kelima, Ikatan Perupa Sulawesi Barat. Yang keenam, Komunitas JPEG Sulawesi Barat. Yang berikut, Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamasa. Yang berikut, PLN Bakaru Sulawesi Selatan. Yang berikut, PLN Kabupaten Mamasa. Dan yang terakhir, P3MD Kabupaten Mamasa. Geliat pariwisata di desa ini sampai saat ini telah memiliki 15 titik spot untuk kategori homestay dan telah menarik tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata, di bidang homestay dan spot sebanyak 40 tenaga kerja, komunitas anggrek sebanyak 90 tenaga kerja, UMKM 35 tenaga kerja, di badan usaha milik desa 15 tenaga kerja dengan total 180 tenaga kerja, dan dapat menggerakkan tenaga kerja dari masyarakat desa lain 150 sampai 200 tenaga kerja. Untuk potensi Desa Tondok Bakaru kami serahkan kepada Pak Andre untuk mempresentasikan. Terima kasih Pak Desa. Sebelumnya saya menyampaikan selamat datang kepada Mas Sandi bersama rombongan dan segenap tamu undangan yang hadir pada visitasi Anugerah Desa Wisata Indonesia di Desa Wisata Tondok Bakaru. Tapi sebelum itu, selanjut saya akan membacakan juga pantun. Kain tenun dari puncak bukit. Kurang semangat. Kain tenun dari puncak bukit. Indah dipandang, makin menawan. Terima kasih Mas Menteri hebat. Kehadirannya adalah berlian.
Mari. Silakan. Tondo Bagaru, Tondo kita. Cakep. Tempat nyaman untuk berwisata. Demikian. Itu namanya pangkat. Pantun singkat. Jalan-jalan ke Sulawesi Barat. Jangan lupa mampir desa wisata Tondok Bakaru. Kalau kita ingin menolong rakyat, mari parekraf kita buat semakin baru. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, pantunnya luar biasa. Saya akan lanjutkan membacakan penilaian 7 kategori. Yang pertama, alam dan buatan. Nah, di sini ada komunitas anggrek yang merancang wisata tanaman anggrek. Jadi yang paling banyak di sini GH adalah tanaman anggrek. Jadi yang merupakan awal dari desa berdiri ini berasal dari geliat tanaman anggrek sejak 2016. Ada beberapa pemilik spot anggrek yang ada di bawah yang tercantum di layar itu. Ada Sawah dan Orchid, ada Tonbar Orchid, ada Erwin Orchid, ada Lewi Orchid, ada Rian Orchid, ada Andra Orchid, Anto Orchid, Enos Orchid, Mambu Liling Orchid, Russell Orchid, dan beberapa komunitas lain yang ada di desa ini. Kemudian wisata yang merupakan spot wisata di 7 penilaian alam dan buatan, ada wisata sawah dan anggrek. Di sini kita bisa menikmati eduwisata tanaman anggrek, bisa belajar tentang anggrek, bisa mengadopsi anggrek, dan ada camp di atas sawah, Mas Menteri. Ada camp di atas sawah, kemudian ada bisa tangkap ikan di sekitar area ini, bisa tangkap ikan di sawah. Lanjut. Kemudian ada di atas gunung, ada objek wisata Citol Hill. Di sini pengunjung akan disajikan pemandangan hamparan persawahan, dan di atas ada beberapa titik spot yang instagramable. Pengunjung bisa berfoto ria di atas dengan spot-spot yang disajikan oleh pengelola. Lanjut. Kemudian ada hutan pinus Lenong. Di hutan pinus ini ada event tahunan, ada kampung Natal yang mampu menyedot wisatawan luar biasa. Kemarin tahun 2021 itu selama 1 bulan 15.000 pengunjung. Kemudian di tempat ini pula tersedia beberapa spot foto di area hutan pinus. Ada perahu, ada hutan pinus yang latar belakangnya pohon-pohon pinus. Pengunjung bisa berfoto di area ini. Lanjut. Kemudian ada Villa Edelweiss. Villa Edelweiss berada di pintu Taman Nasional Kandang Dewata. Di sini juga tersedia beberapa spot wisata dan hamparan persawahan dan pemandangan perkampungan tua dari puncak gunung. Lanjut. Kemudian budidaya ikan mas. Budidaya ikan mas dan nila ini merupakan kearifan lokal yang ada di desa ini sejak turun-temurun. Sejak padi lokal ditanam oleh masyarakat Mamasa, itu budidaya ikan itu sudah kami lakukan dari turun-temurun minat padi lokal. Lanjut. Kemudian ada rumah adat Mamasa. Di samping kiri Pak Menteri ada rumah adat Mamasa yang merupakan rumah tua yang sudah berumur sekitar 500 tahun yang lalu dan berada di pusat kehadatan Rambu Saratu sejak dahulu. Kemudian ada seni dan budaya, ada komunitas seni di sini, ada Sanggar Seni Pakondo, ada Sanggar Seni Makarama, ada Sanggar Seni Tusan, ada Sanggar Seni Waisa Palelean. Kemudian musik bambu. Musik bambu ini ada beberapa sanggar seni yang menampilkan musik bambu untuk ditampilkan pada saat kunjungan wisatawan. Kemudian ada ritual Rambu Solo dan Rambu Tuka. Kalau Rambu Solo dan Rambu Tuka ini tentatif karena hanya waktu-waktu tertentu bisa kita lihat. Lanjut. Kemudian pada saat pengunjung menginap di atas rumah adat, maka akan ada diskusi budaya. Ya, di atas rumah Pak Menteri. Lanjut. Kemudian ada debris villa. Ada debris villa ini fasilitasnya ada 8 kamar, kapasitas 2 orang, 2 kamar VIP, 1 rumah penginapan keluarga, kolam renang, dan beberapa fasilitas lainnya.
Lanjut. Kemudian ada homestay sawah. Homestay sawah ini berada di atas sawah di daerah objek wisata sawah dan orchid. Kemudian ada Villa Anastasia di belakang laboratorium kultur jaringan, ada Villa Anastasia. Kemudian ada di samping laboratorium kultur jaringan ada homestay Bumdes. Kemudian ada homestay Edelweiss di area spot wisata Edelweiss. Kemudian ada homestay Citol Hill. Ya, next. Kemudian ini homestay rumah adat, dan seperti kita lihat di gambar ada 3 jenis rumah. Yang tertinggi adalah rumah ukir, kemudian Banua Rapa dan Banua Bolong. Maaf saya ulangi, Banua Sura, Banua Bolong dan Banua Rapa. Jadi itu bisa ditempati oleh pengunjung ketika berkunjung di Desa Wisata Tondo Bakaru. Kemudian ada kopi Edelweiss di kategori kuliner. Ada kopi Edelweiss, ada keripik sayur lokal. Di sini ada keripik sayur dari Sandaniki dan Bali Nangko. Sayur itu merupakan sayur endemik yang